Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhir agar tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang indikator oskilator, cara entry yang benar menggunakan indikator oskilator. Indikator oskilator itu banyak ya, RSI, stokastik, serta masih banyak yang lainnya, apalagi di TradingView itu udah banyak indikator oskilator lainnya ya. MACD itu contoh berikutnya. Namun pada video ini saya akan mencontohkan cara entry menggunakan indikator oskilator stokastik. Jadi kita akan menggunakan stokastik, dan untuk settingan stokastik bisa teman-teman lihat di sini 533. Ini settingan default atau bawaan MT5 maupun MT4. Jadi kita samakan saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu. Indikator oskilator ini atau stokastik itu terdapat 3 zona. Di bagian atas ada zona jenuh beli, dan di bagian bawah adalah zona jenuh jual. Dan di bagian ini adalah mid pertengahannya, yaitu 50% ya. Nah, cara pada umumnya entry menggunakan stokastik kan gini ya. Ketika berada pada zona jenuh beli dan stokastik melakukan persilangan ke bawah, kita langsung sell. Begitupun sebaliknya, ketika price berada zona jenuh jual dan melakukan persilangan ke atas, otomatis kita buy. Di sini saya akan menambahkan SOP berikutnya agar kita terhindar dari yang namanya false persilangan stokastik, yaitu kita akan menunggu konfirmasi di M15. Syarat entry-nya seperti ini, teman-teman simak ya baik-baik. Yang pertama, pastikan stokastik berada di zona jenuh beli jika kita ingin sell dan telah melakukan persilangan di H1. Step berikutnya, kita akan mencari konfirmasi di M15. Begitu juga jika kita ingin buy, pastikan stokastik berada pada zona jenuh jual dan melakukan persilangan ke atas, otomatis kita akan beli atau entry buy. Langsung saja ya, saya contohkan sebentar. Saya replay dulu. Di sini kita akan menggunakan time frame 1 jam. Itu udah time frame menengah yang cocok untuk menganalisa menggunakan indikator ini. Oke, saya rasa cukup. Yang pertama, kita harus lihat stokastik di 1 jam ini. Stokastik di 1 jam sudah melakukan persilangan ke bawah dan berada pada zona jenuh jual. Otomatis kita ingin nge-sell ya. Kita ubah ke time frame 15 menit. Kita cari konfirmasinya. Konfirmasi di 15 menit. Ini ada high, low, pullback ya. High lebih tinggi. Jadi konfirmasinya price harus break ini nih, harus break body. Low terakhir. Jadi price harus break body, barulah kita bisa melakukan entry sell. Lihat, malah semakin naik. Kita lihat lagi 1 jamnya. Bisa kita lihat ya, di 1 jam stokastik masih melakukan persilangan. Nih, lihat, belum di zona bawah ini. Jika stokastik sudah berada pada zona jenuh jual ini, otomatis kita cari buy. Nah, berhubung stokastik masih di zona jenuh beli, kita cari sell nih. Tapi dengan konfirmasi, kita balik lagi ke M15. M15 price harus break swing ini sebagai konfirmasi untuk kita entry sell. Break body ya. Kita lihat. Masih sweep. Lihat. Masih sweep ya. Tuh. Coba jika kalian langsung entry ketika stokastik melakukan persilangan. Lihat. Kalian bakalan diseret dulu nih. Ini kan persilangannya tadi. Turunnya cuman sedikit, naik lagi. Nah, itu pentingnya menunggu konfirmasi. Kita lihat di M15 apakah tercipta konfirmasi dan price masih naik. Kita lihat 1 jam. Oke,
kita masih cari sell nih, karena sedang berada di zona jenuh beli. Balik ke 15 menit, kita cari lagi konfirmasinya. Price harus break ini. Price membuat high yang lebih tinggi, jadi kita pindahkan konfirmasi ke sini. Oke. Membuat high yang lebih tinggi, konfirmasi pindah ke sini. Nah, kita harus pastikan zone ini bakalan di break body, barulah kita bisa entry sell. Oke, break body. Kita tunggu price pullback. Ya terserah lah, mau di QM atau di atas. Di sini ada SND ya. Yang lebih low risk ya di sini di SND. Tapi jika kalian buru-buru, kalian bisa nunggu di QM. QM-nya berarti di sini ya. Ini adalah support become resistant. Oke, tunggulah di support become resistant. Kita lihat. Untuk TP minimal 1:1 atau enggak 1:2, ya bebas. Atau enggak setelah running kalian BA, udah simple. Atau SL plus. Kita lihat ya. Tuh, dapat kan? Lihat. Ini kan pullback ya tadi, break body, pullback sini ke support become resistant, dapat 1:2. Kita balik lagi ke 1 jam, saya contohkan lagi ya. Di 1 jam, stokastik sudah melakukan persilangan ke atas dan berada pada zona jenuh jual. Otomatis kita cari buy dong. Balik lagi ke M15, kita cari konfirmasi buy. Konfirmasi buy-nya di mana? Price harus break ini nih. Nih. High ini. Break body, pullback entry. Kita lihat apakah berhasil. Masih turun lagi, otomatis kita ubah konfirmasinya ke sini. Pullback terakhir. Oke, lebih rendah berarti konfirmasi pindah ke sini ya. Bayangkan nih, jika kalian melihat stokastik melakukan persilangan tadi, langsung entry buy, kalian bakalan terseret lumayan jauh ya. Ya lumayan floating minusnya. Itu pun kalau profit, kalau ujung-ujungnya loss ya gimana kan? Balik ke 15 menit tadi, kita cari konfirmasi. Gimana ini? Wah, malah ngegap. Untuk konfirmasi masih sama ya, karena ini swing terdekat. Ayo. Wah, masih reject kan? Bayangkan jika kalian langsung entry ketika melakukan persilangan stokastik. Udah habis ini. Semakin turun, konfirmasi berpindah ke sini. Ini swing terakhir di M15. Harus break body. Low lebih rendah. Oke. Konfirmasi berpindah ke sini. Pasti 1 jam masih melakukan persilangan ke atas nih. Tuh. Sini. Coba kita lihat 1 jam. Oke, persilangan ke atas. Konfirmasi kita cari di M15. Masih sama ya zone-nya. Jadi kita belum bisa langsung entry. Tunggu konfirmasi. Harus break body. Oke, break body. Pullback. Pullbacknya di mana? Nah, itu ada di materi konfirmasi entry saya ya. Bisa di sini. Atau yang lebih low risk itu ada di low ini. Low paling rendah. Kita tunggu di sini untuk entry buy. Kita lihat ya. Apakah sampai ke zona low risk ini? Barulah bisa kita entry buy. Walau udah naik duluan ya. Apakah dia bakalan turun lagi nantinya? Oke, kita tunggu di zona low risk untuk eksekusi entry buy. Oke, apakah hit? Belum. Sebentar. Saya rapikan dulu zona OB-nya. Sini
Sama-sama kita lihat. Oke, hit ya. Kita bisa buy tadi di sini. Saya letakkan di sini. TP 1:2 atau 1:1. Nah, kita lihat. Oke, dapat. Sesimpel itu menggunakan indikator stokastik. Cari persilangan di H1, ubah ke M15 untuk mencari konfirmasi entry. Udah sesimpel itu doang. Oke, sekian dulu video dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini. Saya Virgan Hari, pamit undur sendiri.